Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semuanya sehat. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Good job. Yuk siapkan semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik. Yuk kita menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Namun sebelumnya, Ibu ingin tahu nih, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oke, Alhamdulillah lengkap semua ya. Mari kita menyanyikan yel-yel. Yel-yel seperti biasanya. Oke, dalam hitungan ketiga, Ibu mulai. Satu, dua, tiga. Kelas tiga, siap. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat, hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, siapkah ajari kami semua? Siap, kami siap belajar. Dengar dengan seksama, kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Hore. Oke anak-anak, Ibu harapkan kalian hari ini aktif dalam pembelajaran dengan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya nih, mengapa sih di sekolah banyak bertuliskan, jangan membuang sampah sembarangan? Ada yang ingin menjawab? Oke, good job sekali benar. Karena supaya lingkungan itu bersih dan nyaman. Lalu apa yang terjadi kalau kita membuang sampah sembarangan? Tentunya lingkungan menjadi kotor dan dapat menyebabkan banjir. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Kalimat anjuran dan kalimat larangan. Oke. Bab 6 tersesat dengan topik kalimat anjuran dan kalimat larangan. Diharapkan nantinya kalian dapat membedakan antara kalimat anjuran dan kalimat larangan, serta dapat menuliskan contoh-contoh kalimat anjuran dan kalimat larangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silakan kalian menyimak video berikut ini. Pagi ini kali aja di sini. Wah, tapi ikannya banyak ya di sungai. Enaknya jalan serep gini.
Kenapa airnya mampet begini ya? Banjir, airnya meluap. Ini sampah bikin mampet. Kakiku basah semua. Kok banjir ya? Kalau saja aku tidak buang sampah sembarangan, semua ini nggak akan terjadi. Kalau kita jaga kebersihan, alam juga akan menjaga kita. Mulai sekarang, aku harus jaga lingkungan. Buang sampah di tempatnya. Aku janji, mulai sekarang, aku akan selalu menjaga kebersihan alam. Ya teman-teman, buang sampah di tempatnya. Desa kita jadi indah. Kita jaga desa kita. Nah, anak-anak, setelah menyimak video tadi, Ibu mau tanya nih, siapa yang dapat membuat contoh kalimat larangan berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Tiara. Good job sekali Tiara. Betul sekali anak-anak. Contoh kalimat larangan berdasarkan video tadi yaitu apa? Jangan membuang sampah sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan banjir. Oke, sekarang kalian simak penjelasan Ibu mengenai materi kalimat anjuran dan kalimat larangan. Nah, apa sih kalimat anjuran itu? Kalimat anjuran adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Biasanya itu diucapkan dengan nada lembut dan sopan agar orang lain itu mau melakukannya. Contohnya, ciri-cirinya apa sih, Ibu? Oke, ciri-ciri kalimat anjuran yaitu diantaranya kalimat anjuran biasanya menggunakan kata satu, sebaiknya, dua, hendaknya, tiga, mari, empat, ayo, lalu yang terakhir seharusnya. Nah, kalimatnya itu tidak memaksa tetapi mengajak dengan cara yang baik. Contohnya apa saja sih Ibu? Nah, kalau di sekolah, contohnya itu, mari kita menjaga kebersihan kelas. Lalu, sebaiknya kamu mengembalikan buku ke perpustakaan tepat waktu. Kemudian, kalau di rumah, contohnya apa saja? Kalau di rumah, contohnya, ayo membantu ibu mencuci piring, ayo membantu ibu menyapu. Kemudian, hendaknya kita berdoa sebelum melakukan aktivitas, entah itu makan, bepergian, dan lain-lain. Kalau di masyarakat, contohnya apa sih? Yang pertama yaitu sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Lalu, ayo ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, contoh dalam percakapan. Misalnya, Nisa, lantai kelas kita kotor ya? Iya, ayo kita sapu bersama supaya bersih. Nah, kalimat "ayo kita sapu bersama" itu merupakan kalimat anjuran karena itu menunjukkan kita itu mengajak melakukan hal yang baik dengan sopan. Selanjutnya yaitu terdapat kalimat larangan. Nah, apa sih Bu? Kalimat larangan itu? Kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan. Nah, kalimat larangan itu biasanya diucapkan dengan tegas, tetapi sopan. Ciri-cirinya apa? Nah, kalimat larangan itu biasanya menggunakan kata jangan, tidak boleh, dilarang. Contohnya seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan, nanti dapat mencemari lingkungan.
Oke, kalimat ini itu bertujuan agar seseorang tidak melakukan hal yang salah atau berbahaya. Nah, kalau di sekolah contohnya apa, Bu? Contohnya, jangan berlari di dalam kelas. Tidak boleh mencontek saat ujian. Itu merupakan contoh kalimat larangan dalam lingkungan sekolah. Kalau di rumah, apa sih contohnya? Contohnya, jangan tidur malam-malam atau jangan bermain api di rumah. Selanjutnya yaitu ada juga, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kalau di masyarakat, contohnya dilarang membuang sampah di sungai. Lalu, jangan merusak tanaman di taman umum. Nah, contohnya dalam percakapan. Misal nih, ayah bilang, jangan bermain terlalu lama, besok kamu harus sekolah pagi. Lalu Putri menjawab, baik ya, Putri akan segera tidur. Nah, kalimat jangan bermain terlalu lama itu merupakan kalimat larangan anak-anak karena melarang agar tidak melakukan hal yang kurang baik. Sampai sini apakah anak-anak dapat mengerti? Good job sekali anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ibu ada kuis nih. Ayo, nanti siapa yang mau menjawab, boleh langsung mengangkat tangan. Oke, baik. Mari kita melakukan game. Oke. 3, 2, 1. Kalimat anjuran dapat membantu apa ayo? Memberi motivasi positif. Yeay. Selanjutnya, pilih contoh kalimat anjuran. Anjuran. Ayo membaca buku bersama. Oke. Kalimat anjuran bertujuan untuk apa ayo? Memberi saran atau rekomendasi? Ya, salah. Yang termasuk kalimat larangan adalah apa tadi ciri-ciri kalimat larangan? Menggunakan kata jangan. Pilih kalimat anjuran yang tepat. Apa? Ayo baca. Jawab kebersihan kelas. Yeay. Contoh kalimat larangan yang sopan. Maaf, jangan tarik kabel itu. Yeay. Kalimat anjuran biasanya memakai kata perintah mana? Ya, betul sekali. Kalimat larangan yang sopan biasanya diawali dengan ayo apa? Jangan goyang. Yeay. Kalimat larangan digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Soal terakhir, kalimat larangan bisa diawali dengan kata jangan. Yeay. Good job sekali anak ibu. Selanjutnya, ibu ingin bertanya nih. Bagaimana cara membedakan kalimat anjuran dan kalimat larangan? Ada yang bisa menjawab? Tadi ciri-cirinya?
Oke, silakan dituliskan di buku catatan kalian. Lalu, pertanyaan yang kedua. Kata apa yang biasa digunakan dalam kalimat anjuran dan kalimat larangan? Ayo, kata apa? Silakan dituliskan di buku catatan kalian. Sudah selesai? Oke, baik. Ibu ingin bertanya yang pertanyaan kata apa saja yang biasa digunakan dalam kalimat anjuran dan larangan? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Jessie. Oke, bagus sekali. Jadi, em, kata yang biasanya digunakan dalam kalimat anjuran yaitu yang pertama, hendaknya, hayo, mari, dan lain-lain. Lalu, kata yang digunakan untuk mengawali kalimat larangan, contohnya, ja, jangan, tidak boleh. Good job. Nah, selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD nih. Ibu akan membagikan LKPD mengenai kalimat anjuran dan kalimat larangan. Jadi, silakan nanti pada bagian depan LKPD kalian menuliskan nama dan kelas. Selanjutnya, petunjuk pengerjaan. Amati setiap gambar kegiatan yang ada pada lembar kerja tersebut. Lalu tuliskan satu kalimat anjuran dan satu kalimat larangan sesuai dengan gambar tersebut. Lengkapilah bagian tebak kata dengan kata yang tepat agar kalimat menjadi utuh dan bermakna. Selanjutnya, setelah selesai, beri warna pada gambar dan hiasi hasil kerja dengan menarik. Lalu diskusikan hasilnya bersama kelompok. Di sini kalian menuliskan contoh kalimat anjuran dan kalimat larangan berdasarkan gambar yang ada. Lalu melengkapi uraian atau melengkapi kata yang kosong. Tebak kata. Lalu kalian juga diminta untuk menggunting dan menempel. Ini Ibu sudah sediakan kartu kalimatnya. Jadi silakan digunting dan ditempel pada tabel yang tersedia. Waktu pengerjaan. Oke. Selanjutnya terakhir kalian menuliskan pertanyaan yang sudah tersedia yang Ibu berikan. Seperti hari ini aku belajar tentang dan lain-lain. Lalu mengisi tabel kolom penilaian diri. Oke, anak-anak. Sampai sini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Oke, paham semua ya langkah-langkah pengerjaannya. Oke, good job. Silakan dikerjakan dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Oke, silakan bandingkan LKPD kalian dengan teman sekelompok kalian. Silakan berdiskusi. Kira-kira apakah jawabannya sama atau berbeda? Nah, oke. Sekarang coba pikirkan pertanyaan yang Ibu berikan. Kira-kira kalimat jangan mencontek saat ujian itu termasuk kalimat anjuran atau larangan? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan Nikita. Good job Nikita, betul sekali.
kalimat yang Ibu sampaikan tadi termasuk kalimat larangan karena menggunakan kata apa? Kata jangan. Nah, selanjutnya Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Silakan untuk kelompok satu deh. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil eh, pekerjaan kalian. Bagus, ya. Oke, good job sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, sekarang eh Ibu akan menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, oke. Hmm, ada yang ingin berbeda pendapat mengenai LKPD yang menuliskan kalimat anjuran dan kalimat larangan. Mungkin gambar nomor satu. Buatkan atau sampaikan pendapat kalian mengenai kalimat anjuran. Ayo, apa? Bagus sekali. Jadi gambar nomor satu itu kalimat anjuran yang dapat dibuat yaitu adalah hendaknya kita selalu merawat tanaman dengan baik dengan menyiram. Oke. Nah, untuk LKPD selanjutnya nomor berapa ya? Nomor tiga. Hendaknya kita titik-titik guru saat sedang menjelaskan pelajaran. Nah, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran itu sebaiknya kita ngapain sih? Bagus sekali. Sebaiknya kita mendengarkan supaya kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Oke. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah berani dan percaya diri untuk menampilkan LKPD-nya. Oke, baik. Terima kasih juga kepada anak-anak ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dari kelompok satu dengan baik. Kemudian, adakah dari anak-anak ibu di sini yang belum paham mengenai materi yang disampaikan ibu hari ini? Atau semuanya sudah paham? Oke, alhamdulillah semua anak-anak ibu ternyata sudah paham mengenai materi kalimat larangan dan kalimat anjuran. Selanjutnya, ibu akan memberikan soal latihan sebagai eh, evaluasi. Oke, anak-anak. Di sini ibu akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Mohon anak-anak menyimak dengan baik. Oke, yang pertama. Sebelum mengerjakan, diharapkan anak-anak itu berdoa ya. Berdoa, lalu soal itu terdiri dari 10 butir, soal pilihan ganda, dan dan 5 soal esai. Waktu pengerjaan 30 menit cukup? Cukup, oke. Di sini kalian harus menuliskan nama, nomor absen, kelas sekolah. Lalu kalian harus membaca pertanyaan dengan teliti. Dan dalam menjawabnya itu kalian beri tanda silang. Bebas mau menggunakan pensil atau ballpoint. Dan kalian dilarang keras untuk mencontek. Oke? Paham? Oke.
Kalian bisa mengerjakan sekarang. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, eh kita hari ini sudah belajar apa saja sih? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan, Pak Tiara. Bagus sekali, Fahtiara. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai kalimat anjuran dan kalimat larangan. Oke, beserta ciri-ciri, ciri-cirinya. eh Apa sih kalimat anjuran itu? Kalimat anjuran adalah kalimat yang digunakan untuk mengingatkan atau memberikan saran untuk melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan kalimat larang itu sebaliknya. Kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan untuk eh, memberitahu seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya atau tidak baik. Contohnya apa? Contohnya, kalau kalimat larang contohnya seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Dan kalau kalimat anjuran contohnya apa? Sebaiknya kita membantu ibu saat di rumah. Good job sekali. Sekarang ibu mau tanya nih. Em, Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran atau diskusi tadi? Senang. Oke, senang ya. Alhamdulillah. Lalu, apakah kalian sudah bisa membedakan kalimat anjuran dan kalimat larangan? Ada yang belum bisa? Oke, bisa semua. Emang hebat anak-anak ibu. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian yang hebat dan pintar sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, hmm, kelima, materi yang sudah kita pelajari hari ini Ibu harapkan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai bab 7, Aku dan Si Merah. Yaitu kegiatannya menulis surat pribadi dengan menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Diharapkan anak-anak ibu belajar sebelum eh, sebelum pembelajaran dimulai. Oke, baik. Selanjutnya, marilah kita mainkan lagu Soleram terlebih dahulu. Hitungan tiga mulai. Satu, dua, tiga. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Oke, good job. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Maafkan ibu apabila ibu terdapat kesalahan ucap atau kesalahan perbuatan. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Semangat terus, tetap belajar, rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.